Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di sini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai segmentation, positioning, targeting, dan analisis pada analisis SWOT pada bakul donat. Nah, di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya bernama Abdul Rifandi Saputra. Sebelum saya memasuki mengenai tentang segmentasi, positioning, targeting, dan analisis SWOT yang digunakan pada bakul donat, terlebih dahulu kita mengetahui dulu nih profil dari bakul donat itu seperti apa. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cynthia Luxmana dengan NIM 2061292 dan rekan saya bernama Abdul Rifandi Saputra dengan NIM 2061288. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu mengenai profil dari bakul donat. Sebenarnya apa sih bakul donat ini? Nah, bakul donat ini merupakan sebuah usaha UMKM yang dimana perluasan konsep UKM ini menjadi UMKM juga disebutkan di dalam sebuah undang-undang nomor 20 tahun 2008 mengenai tentang koperasi dan UMKM. Nah, bakul donat sendiri terletak di Jalan Barek Motor Kijang Kota. Bakul donat ini memiliki cukup dibilang pembukuan yang masih sangat sederhana karena hanya mencatat pendapatan sehari-hari, pengeluaran serta biaya lainnya dan tidak dilaporkan oleh pemilik. Jadi bakul donat ini adalah milik pribadi dan sehingga si pemilik ini tidak perlu melaporkan kegiatan dari penjualannya kepada siapapun dan makanya dibilang catatan ini hanya sederhana karena hanya untuk keperluan pribadinya dan untuk mengetahui apakah dia mendapatkan omset atau mengalami kerugian dan sebagaimana. Nah, jadi perusahaan bakul donat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga khusus pemilik dan menjadi salah satu produk yang dapat berkreasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Nah, jadi bakul donat ini merupakan sebuah usaha yang dibuat seorang wanita yang dimana untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Nah, bakul donat ini dimiliki oleh seorang wanita bernama Zuriana yang berusia 27 tahun. Bakul donat ini juga memiliki kegiatan karyawan yang dimana karyawan ini terdapat 3 orang, yang dimana 1 itu untuk produksi dan 2 lainnya untuk menjaga stand sebagai pembantu pemilik usaha dalam proses produksi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Ibu Zuriana ini atau Kak Zuriana yang kerap dipanggil dengan Ana, sebagai owner dia juga sebagai pembantu produksi. Jadi karyawan yang produksi ini tidak sendiri tetapi bersamanya. Nah, untuk yang penjaga stand ini 2 orang karena mungkin untuk bukan mungkin tapi untuk kenyamanan dari penjualan donat tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui namanya UMKM itu adalah usaha kecil yang dimana toko ini belum memiliki sebuah kafe atau sebagai bentuknya, tetapi dia hanyalah membuka sebuah stand dengan kontainer seperti itu dan dijualkan donatnya di kontainer itu, bukan di rumah ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya itu yang pertama kita masuk pada segmentation atau segmentasi. Nah, seperti yang kita ketahui segmentasi itu kan terdapat 4. Ya, ada segmentasi pasar, ada segmentasi secara geografis dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya membahas secara menyeluruh tentang segmentasi. Yang pertama itu ada konsumen donat lebih banyak berjenis kelamin perempuan berumur di antara 21 sampai dengan 25 tahun. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena seorang wanita tentunya lebih sering akan lebih banyak mengkonsumsi dibanding pria. Karena seorang wanita melihat yang bagus atau yang enak dipandangnya aja itu pasti langsung dibeli. Beda dengan pria biasanya membeli atau apapun untuk konsumsinya itu sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Kemudian memiliki tingkat pendidikan S1, berstatus sebagai mahasiswa dan memiliki pendapatan antara 500 atau 1.500.000 per bulan. Kenapa dikatakan seperti itu? Biasanya para mahasiswa ini lebih kerap untuk membeli makanan seperti kayak pulang kuliah atau mau berangkat kuliah dan sebagainya. Itu lebih sering mengkonsumsi. Jadi kan maksudnya memiliki pendapatan itu mungkin didapat dari orang tua atau mungkin mereka bekerja dan sebagainya.
Kemudian donat ini dapat dinikmati oleh semua kalangan sehingga konsumen lebih menyukai rasa maksudnya di sini dinikmati semua kalangan ya karena tidak ada batasan. Karena juga mengingat harganya yang murah, jadi tidak ada batasan untuk siapa saja bisa mengkonsumsinya, kayak ibu-ibu maupun nenek-nenek atau sebagainya itu bisa mengkonsumsi donat ini. Nah, kemudian donat ini lebih sering banyak sekali kalangan yang menyukai rasa coklat, dan varian rasa donat ini menentukan pilihan dalam pembeli donat. Nah, jadi di bakul donat ini memiliki banyak varian rasa, namun lebih seringnya itu kan yang kita ketahui sendiri itu donat itu identik dengan coklat, sehingga varian ini mempengaruhi penjualan di ini, variasi donat ini mempengaruhi penjualan. Seperti itu. Yang ketiga itu ada konsumen membeli donat itu 1 atau sampai 2 kali per bulan. Nah, pengeluaran untuk membeli donat ini sekitar 25.000 per bulan dengan donat kentang, maksud saya dengan donat yang membuat konsep tertarik adalah 2.000 per donat. Bayangkan, kita dapat menikmati donat dengan berbagai rasa, dengan berbagai varian, dengan harga hanya 2.000 per pieces, dibandingkan kita harus membeli donat-donat premium. Sedangkan donat lokal saja itu harganya dengan harga segitu bisa dinikmati kapanpun kita mau, seperti itu. Kan lumayan tuh buat anak-anak kuliah, kalangan anak sekolahan dapat menikmati donat dengan rasa yang premium tapi dengan harga yang merakyat. Itu luar biasa banget kan teman-teman. Baik, selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya Abdul Rifandi. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan targeting. Target yang utamanya yaitu keluarga yang dilihat dari pengunjung bakul donat yang mayoritasnya menggunakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Dengan mengincar pangsa pasar, penikmat bakul donat ini mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Dengan memiliki rasa yang enak dan harga yang dijual bersahabat dengan kondisi perekonomian masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya ada positioning, yaitu usaha UMKM bakul donat ini berfokus pada harga yang murah dan terjangkau, dan kepuasan pelanggan dengan layanan terbaik. Nah, jadi bakul donat ini akan memberikan layanan yang terbaik kepada para konsumennya. Nah, target bakul donat ini adalah orang-orang yang memiliki kesibukan, orang-orang yang bekerja, sehingga bakul donat ini bisa dijadikan untuk makanan pengganjal lapar, dan juga tentunya bisa untuk sarapan di pagi hari. Nah, selanjutnya ada kekuatan dari bakul donat ini, strength atau kekuatan. Ada 4 kekuatan sesuai analisis kami. Yang pertama, produk berkualitas tinggi. Nah, di mana produk bakul donat ini tidak kalah jauh rasanya sama donat-donat pesaing. Selanjutnya, memiliki banyak varian rasa. Ya, bakul donat ini memiliki banyak sekali varian rasa sehingga para konsumen bebas memilih dengan seleranya masing-masing. Selanjutnya, harga jual bisa lebih murah dari donat merek luar. Nah, dan yang keempat, lokasi yang strategis, di mana lokasinya tepat berada di tengah kota Kijang, di mana di situ sangat strategis bagi
usaha UMKM bakul donat ini. Nah, selanjutnya weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bakul donat ini sesuai analisis kami ada 3 kelemahan utamanya. Yang pertama, kurangnya tenaga kerja menyebabkan terhambatnya proses produksi sehingga satu atau lebih pekerja tidak masuk kerja, terhambat proses produksi sehingga memperlambat produksi ketika karyawannya tidak masuk. Nah, selanjutnya yang kedua, produk mudah ditiru. Nah, jadi produk donat ini sangat mudah ditiru karena ini menjadi kelemahannya. Nah, yang terakhir, manajemen keuangan yang bersifat konvensional, dalam artian keuangannya masih bersifat manual. Terima kasih. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang peluang atau opportunity pada bakul donat. Nah, kalau tadi udah dijelasin sama Abdul mengenai tentang targeting, positioning, strength, dan weakness. Selanjutnya di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai opportunity atau peluang. Nah, di sini bakul donat itu memiliki 3 peluang. Yang pertama adalah bahan baku selalu tersedia. Nah, jadi untuk pembuatan donat itu peluangnya sangat besar, jadi tidak terbatas nih bahan baku di mana aja bisa dapat. Mungkin bisa jadi harganya yang mungkin meningkat atau menurun, tapi bahan bakunya selalu tersedia. Jadi bakal selalu memproduksi donat itu. Kemudian tidak susah untuk mendapatkan bahan baku sehingga penjualannya juga akan lebih efektif. Kemudian selanjutnya yang kedua, Kabupaten Bintan, tepatnya Kijang Kota, salah satu daerah tujuan wisata kuliner. Nah, kalau udah bicara mengenai Kijang, pastinya teman-teman tahu mengenai otak-otak. Kalau udah orang membeli otak-otak, tentunya bakal ngelirik dong bakul donat dengan konsep yang warna desainnya bagus, kerapiannya seperti itu, sehingga peluang ini dengan adanya para wisatawan yang datang ke Kijang ini dapat menikmati donat dengan harga yang premium tadi. Bayangin coba, tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapat donat dengan kualitas yang hampir sama dengan yang premium. Wow, itu keren banget sih. Jadi di tujuan para wisatawan yang datang ke Kijang tidak hanya bisa menikmati otak-otak saja, tapi bisa menikmati keindahan maupun donat yang disajikan di kota Kijang. Oke, kemudian yang ketiga itu pemerintah memberikan fasilitas berupa lokasi berjualan. Nah, ini sebenarnya juga merupakan sebuah peluang bagi bakul donat. Karena apa? Ketika pemerintah tidak memberikan sebuah fasilitas berupa lokasi untuk berjualan, tentunya pemilik bakal melakukan pre-order saja, tidak bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, tidak bisa berjualan dengan leluasa di sebuah tempat. Nah, jadi pemerintah yang memberikan fasilitas ini juga merupakan peluang bagi si pemilik bakul donat ini begitu. Nah, selanjutnya kalau udah ada peluang pasti ada ancaman dong. Nah, berbicara tentang ancaman pasti setiap sebuah usaha atau UMKM, baik usaha besar, usaha kecil, semuanya itu pasti memiliki namanya ancaman. Tidak bisa dihindari, pasti ada namanya ancaman. Nah, di sini ancamannya itu yang kami kelola itu terdapat menjadi 2, mungkin banyak lagi, cuman yang dapat kami nalari hanya 2. Yang pertama yaitu adalah tingginya daya saing antar usaha penjualan donat. Seperti yang kita ketahui, kalau berbicara donat banyak sekali yang menjual. Nah, jadi ibaratnya walaupun banyak yang menjual donat, tidak menutup kemungkinan untuk bakul donat ini tetap berada di posisinya dan tidak tutup kemungkinan untuk mungkin lebih maju ke depannya. Namanya usaha pasti ada ancaman. Nah, seperti yang kita ketahui kayak tingginya daya saing antar usaha penjual donat nih,
kayak pagi kita ke pasar atau teman-teman atau yang lainnya itu pergi ke pasar, pasti ada namanya jualan donat. Itu biasa ya, kayak donat premium juga ada. Seperti itu. Jadi tingginya daya saing antar usaha penjual donat ini merupakan ancaman, sebuah ancaman bagi usaha bakul donat ini. Yang kemudian ada yang kedua mengenai situasi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi produksi donat. Nah, jadi perubahan harga bahan baku ini sangat mempengaruhi penjualan dari bakul donat. Karena apa? Kalau seandainya harga bahan baku itu meningkat, pasti akan mempengaruhi produksi dari bakul donat. Karena apa? Kita, ya seperti yang kita ketahui, donatnya dijual per pieces itu 2.000. Sedangkan kalau seandainya bahan baku meningkat begitu tinggi, pastinya akan membuat kesusahan si pemilik untuk memproduksi donat karena bahan bakunya terlalu mahal seperti itu. Jadi tidak bisa, mungkin saja keuntungannya lebih sedikit atau menipis dibandingkan dengan harga yang biasanya. Selanjutnya ini terdapat logo dan price list dari bakul donat. Bakul donat ini bisa dijual per pieces dan juga per box. Nah, kayak dia itu ada, selain donat yang biasa, dia ada bomboloni loh teman-teman. Nah, itu per setengah lusinnya aja harganya 15.000, sedangkan bomboloni yang satu lusinnya 30.000. Bayangin kalau kita ketahui seperti donat yang lokal tapi lebih premium, harganya satu lusinnya mohon maaf mungkin lebih tinggi ya teman-teman. Jadi kayak ini worth it banget untuk teman-teman yang mungkin pengen makan donat yang rasanya premium tapi harganya merakyat. Bisa dicobain nih bakul donat teman-teman. Kalau ke Kijang atau kemana bisa dicobain bakul donatnya. Nah, jadi donat toppingnya juga per pieces itu 2.000. Jadi di sini tulis 30.000, pembeliannya per box 15.000 gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya dan Abdul pada video kali ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya Cynthia Luxmana dan rekan saya Abdul Rifandi Saputra mohon undur diri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.